Taib. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min azwajihi wa dzurriyyatihi, min ali baitih. Juga kepada seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad, yang insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Sebelum kita memulai pengajian kita pada pagi hari ini, saya mengajak untuk kita sama-sama bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh diikuti setelah saya ya. Ta'liman lakum la syari'atan. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Hafal Bapak Ibu? Ada yang sudah hafal nggak nih tasbih ini? Ya. Tasbih yang kalau kita amalkan ini Masya Allah luar biasa. Tasbih yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunda Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau sholat subuh, Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu anha udah ada di atas tempat sujudnya, udah gelar sejadah gitu kalau bahasa kita mah. Rasulullah pamit sholat subuh. Setelah sholat subuh, Rasulullah kan nggak langsung pulang ya. Rasulullah biasanya nunggu waktu syuruk. Lepas waktu syuruk baru Rasulullah pulang. Begitu pulang ke rumah, Sayyidah Juwairiyah masih ada di atas tempat sujudnya itu, masih di situ. Masya Allah tuh. Berarti dari sebelum subuh sampai selepas syuruk masih di situ. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanya, anti ala halin, apakah engkau masih dalam keadaan allati faraktuki bih, seperti saat saya meninggalkan kamu wahai Juwairiyah, belum pindah dari tempat sujud gitu kalau bahasa kita. Kata Sayyidah Juwairiyah, iya ya Rasulullah, masih begini, masih doa sama Allah. Kata Rasulullah, mau nggak aku ajarin 4 kalimat yang diulang 3 kali, pahalanya sama seperti engkau lakukan dari sebelum subuh sampai syuruk ini. Terus Rasulullah ngajarin tasbih yang tadi itu. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. 4, tapi diulang 3 kali ya. Jadi kalau kita lagi berangkat subuh lumayan tuh ya. Rumah sedekat apapun insya Allah kalau cuma 3 kali mah nyampe. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ya. 3 kali itu sampai masjid ya. Kalau yang agak jauh bisa berapa kali itu ya.
Jadi Masya Allah. Nah ini bisa jadi sesuatu yang bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan semua kenikmatan dari apa yang kita lakukan atas kebaikan-kebaikan kita di dunia nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya ahullu mahala ustaz, menggantikan ustadz yang berhalangan gitu. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan kalau berhalangannya sesuatu yang uzur, Allah mudahkan masalah atau urusan beliau. Kalau sedang kurang sehat, mudah-mudahan Allah sehatkan. Begitu juga dengan kita. Siapa di antara kita yang hari ini sedang dalam kesulitan dalam urusan kesehatan, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Allah sehatkan yang sakit, bisa kembali aktivitas lagi seperti saat sehatnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, nahnul yaum, kita sekarang ini kan masuk bidayah Muharram, ya, permulaan bulan Muharram itu. Ini identik dengan lembaran baru gitu ya, karena memang permulaan tahun di kita ini dalam hitungan hijriyah. Ya. Alhamdulillah Allah masih kasih kita kesempatan, entah udah kesempatan yang keberapa kali nggak tahu lah kita ini. Allah ngasih kita kesempatan lagi untuk bisa jadi lebih baik lagi. Allah kasih kita kesempatan untuk mau taubat lagi. Allah kasih kita kesempatan untuk mendekat kepadanya dengan kesempatan yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan kesempatan ini nggak kita sia-siakan. Kita buka lembaran baru, kita jadikan tahun besok, kita jadikan hari-hari esok adalah hari-hari yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang ibadahnya masih kurang, ayo deh nih, momentum ya. Yang kemudian ngerasa tilawahnya masih kurang, ini momentum. Setelah kesempatan yang kesekian kali, jangan sampai nanti kita udah mau melaksanain hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi waktunya udah telat ya. Itu Allah sebutkan dalam beberapa ayat tuh. Manusia tuh memang nanti akan ngejanjiin sama Allah dengan keinginan dia paling terdalam itu untuk ngelakuin amal-amal soleh, tapi nanti saatnya udah nggak pas, udah nggak tepat. Dalam surah Al-Mu'minun gitu ya, ayat masyhur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Itu sering tuh sebagian dari kita mendengarkan ayat itu. Infakkanlah hartamu, kata Allah, atau apapun yang kami rezekikan kepadamu sebelum nanti datang kepada kalian kematian. Kalau begitu datang tuh kematian, baru orang-orang akan janji itu sama Allah. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, panjangin umur bareng bentar lagi, dikit-dikit, nggak usah banyak-banyak. Fa asaddaq, saya pasti sedekah gitu bahasanya kan. Baru mulai janji. Wa akum minas salihin, saya pasti akan menjadi bagian dari orang-orang yang saleh. Sebagian para mufasir mengatakan fa asaddaq ini berzakat, wa akum minas salihin ini berhaji. Tapi sebagian lagi menyatakan enggak, sedekah secara umum dan menjadi orang saleh juga secara umum. Itu yang dijanjikan. Tapi pada saat itu udah nggak bisa lagi, sudah. Orang sudah habis kok waktunya. Tapi dia minta sama Allah itu. Itu pada saat sakaratul maut. Nanti begitu di barzakh gitu lagi kan. Ya. Ayatnya mirip-mirip. Qala rabbirji'un. Ya Allah, balikin lagi ya Allah, hidupin lagi ya Allah. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Nanti kalau dikembalikan lagi saya dalam kehidupan ini, saya pasti akan melakukan amal-amal soleh yang dulu saya sia-siakan. Tapi janjinya itu dalam keadaan sudah di barzakh.
Maka kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, udah itu mah bisa-bisa kamu aja ngomong. Nih kalau terjemah bebasnya mungkin gitu. Kalaupun dibalikin lagi kehidupan dunia gitu-gitu lagi udah. Sementara ketika kau menjanjikan itu melakukan amal soleh yang dulu kami tinggalkan ya Rabb, tapi di kanan kirimu ya sudah barzakh. Di kanan kiri depan belakang atas bawahmu adalah tanah-tanah yang menghimpit dirimu. Dan itulah yang akan kamu dapatkan sampai nanti engkau dibangkitkan olehku, kata Allah. Ila yaumi yub'atsun. Janji itu, janji. Nanti di mahsyar kan gitu lagi. Jadi janji terus kita tuh. Di mahsyar orang-orang yang zalim juga akan bilang tuh sama Allah kan. Ya Allah, tolong tangguhkan kehidupanku gitu. Ya. Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Bahasanya begitu. Nanti di padang mahsyar ngejanjiin Allah lagi. Kalau engkau menghidupkan kami lagi ya Allah, kami akan mendatangi seruan nabimu. Kami akan lakukan perintahmu ya Allah. Ya tapi kan udah telat, udah di mahsyar, nggak bisa. Jadi janji-janji itu akan diucapkan oleh seorang manusia dengan kesungguhan, betul-betul akan dilakukan ketika sakaratul maut, sudah dalam barzah, dalam kuburnya, bahkan nanti di padang mahsyar. Ya tapi udah nggak bisa lagi, sudah kesempatannya sudah habis. Jadi mudah-mudahan kita dikasih kesempatan sama Allah, masih bisa tangan kita bergerak untuk takbiratul ihram, masih bisa kening ini untuk bisa sujud, masih bisa kemudian lisan ini untuk mengucap yang baik dari zikir, tilawah. Ayolah ya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan insya Allah. Salah satu hal yang bisa untuk mendorong kita untuk melakukan amal saleh adalah dengan hadirnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi PR bersama, karena boleh jadi di antara kita nih kena penyakit yang buat kita jadi memudar rasa takutnya sama Allah. Kalau udah memudar rasa takut sama Allah, maksiat jadi enteng. Kalau udah memudar rasa takut kita kepada Allah, lisan berlaku zalim, tangan berlaku zalim, kaki melakukan keburukan, mata melihat kepada yang nggak baik, itu jadi mudah. Karena rasa takut kita tuh hilang, memudar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba deh kita sama-sama evaluasi diri coba. Nuhasib anfusana. Waktu awal-awal Covid, semua dalam kekhawatiran. Ambulan tuh sering bolak-balik ya. Kita masih ingat itu ya. Terekam jelas itu, ya Allah. Itu frekuensi dan durasi di tempat sujud bisa lama gitu tuh. Minta supaya dikasih sehat. Ya Allah, itu rojaknya minta sama Allah begitu sakit tuh ya. Wah, tinggi betul. Ngerasa ya Allah nih kalau habis waktu hidup di dunia, amal masih sedikit, minta sama Allah, minta keselamatan, minta kesehatan. Oh itu Masya Allah, deket sama wirid, deket sama tilawah gitu. Begitu sudah mulai membaik, kendor lagi gitu. Ya, biasa lagi. Padahal kemarin tuh waduh, nggak usah ditanya masalah ibadah itu ya. Jadi kita bisa evaluasi itu. Jangan-jangan kita nih, saya salah satu di antara yang memudar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya selalu teringat itu dawuh Kiai Abah Hashim Muzadi itu. Berapa banyak ya hakim malah dihakimi, oknum jaksa malah dituntut, perangkat keamanan malah diamankan, penuntut ilmu, bahkan penuntut ilmu agama
malah bermain-main dengan ilmunya untuk kepentingan diri dan golongannya. Itu bukan karena masalah akademisnya, bukan. Oh itu S2, S3, oh bahkan lebih dari itu mungkin kalau ada SS yang lain itu. Bukan karena akademisnya, tapi karena salah satunya rasa takut yang hilang dan memudar dari diri seseorang. Jadi Masya Allah, orang kan kalau sudah hilang rasa takutnya, dia bisa melakukan apa aja yang dia pengen. Orang yang udah hilang rasa takutnya kepada Allah bisa menghalalkan segala cara untuk menyampaikan dirinya kepada tujuannya. Dan itu sudah kita bisa lihat di sekeliling kita, Pak. Ya Allah. Di media sosial ini fitnah juga nih buat kita. Fitnah ini artinya ujian ya. Ada orang yang bijak dengan media sosial. Zamannya sekarang kita nggak bisa lepas dari itu. Kalau bapak atau ibu nggak familiar, tapi cobalah tengok sama anak atau cucu, familiar sekali itu dengan yang namanya internet dan media sosial itu. Dan fitnahnya luar biasa. Orang udah nggak ragu-ragu lagi Pak untuk berekspresi atas nama kebebasan berekspresi. Akhirnya dia tabrak sana, tabrak sini. Dia nggak peduli lagi dengan syariat. Dia mungkin nggak tahu, bahkan nggak mau tahu dengan syariat. Udah nggak malu lagi dengan keburukan-keburukan yang dia lakukan. Wah itu gak ada fenomenanya zaman ini tuh. Fitnah betul. Jadi setiap zaman punya fitnahnya masing-masing. Fitnah yang ada saat ini memperlihatkan dan mempertontonkan kita berapa banyak orang kehilangan rasa takutnya kepada Allah. Ada kok orang yang udah nggak sungkan-sungkan lagi, bahkan dengan bangganya memamerkan keburukannya dia kepada orang. Bahkan dia punya rasa bangga itu. Kalau dalam media sosial itu nanti di like, artinya disuka sama orang. Yang menyukai keburukan itu nggak 1-2 orang Pak, bisa ribuan, bisa ratusan ribu. Apa ndak fitnah itu? Dia buat konten dewasa yang setiap anak kecil pun bisa mengakses itu. Aurat dipertontonkan dengan luar biasanya. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan dia bangga itu. Apa namanya kalau orang-orang yang macam ini itu adalah orang-orang yang memang sudah memudar rasa takutnya kepada Allah. Kita nggak menjudge mereka, ini fenomena yang ada, kita bisa melihat kepada diri kita masing-masing sekarang. Memudarnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah ini Muharram, momentum kita untuk mengevaluasi diri. Ya. Hadir ndak rasa takut kita kepada Allah? Padahal khauf, ya. Al-khauf minallah, rasa takut, rasa khawatir kepada Allah, itu salah satu pondasi dalam diri seorang muslim yang harus ada dalam diri kita. Ya Allah, saya selalu terinspirasi dengan kisah yang saya pernah dapatkan dari kitab kecil dulu waktu saya masih kuliah itu. Nama kitabnya Iyyakum wa muhqiratiz dzunub. Hati-hati ya sama dosa-dosa kecil, kurang lebih kalau diterjemah bebas begitu. Di dalam kitab itu ada kisah tentang seorang anak muda yang namanya Sa'labah bin Abdurrahman itu. Memang kisah ini ma'a ikhtilafil ara' fir riwayat, ada bermacam-macam pendapat ulama terkait riwayat ini, tapi setidaknya kisah ini juga termaktub dalam Ibnu Hibban As-Thiqat, ya, kitab As-Thiqat karangan Ibnu Hibban. Bisa dilihat juga dalam kitab Ma'rifat At-Tamyiz fi Ma'rifati Sahabah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terus juga ada dalam kitab Hilyatil Auliya wa Tabaqat Al-Asfiya karangan Abu Nuaim. Itu termaktub dalam kitab itu. Seorang anak muda Sa'labah Abdurrahman namanya, dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat. Kalau Rasulullah butuh bantuan apa-apa seringkali minta bantuan dengan anak ini. Baru balik anak ini. Ya. Kalau Rasulullah mengirim surat sama sahabat-sahabatnya, melalui perantaranya adalah Sa'labah Abdurrahman. Satu waktu Sa'labah Abdurrahman diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nganterin sesuatu kepada sahabat yang lain. Yuqalu annahu Umar. Sebagian riwayat menyatakan Rasulullah nyuruh nganterin sesuatu kepada Umar bin Khattab. Di tengah jalan lagi nganterin amanahnya Rasul, tiba-tiba dia diterpa angin gitu, angin kencang.
Nggak cuman dia yang kena angin, tapi rumah yang ada di dekatnya juga ketiup sama angin sehingga membuka pintunya. Rumah dulu kan nggak kayak rumah sekarang yang udah ada sekat-sekatnya, ada ruang keluarga. Dulu mah enggak. Begitu kebuka, dalamnya semua kelihatan. Ternyata begitu angin menghempaskan rumah yang di dekat Sa'labah Abdurrahman, terbuka tirainya, di dalamnya ada seorang wanita yang terlihat auratnya. Sa'labah ini baru balik. Dia melihat ke dalam rumah itu. Ada seorang wanita yang terlihat auratnya. Terkesima sekian saat sampai kemudian Allah sadarkan dia bahwa yang dia lakukan itu adalah salah, bahwa mata yang dijadikan wasilah untuk melihat telah melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dia terperanjat sekian saat sampai Allah nyadarin itu, sampai kemudian setelah tersadarkan dia bilang, "Apa yang saya lakukan ini? Ma fa'altu ma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yursiluni li hajatin." Padahal saya lagi dikirim sama Rasulullah untuk menyampaikan satu amanat, ngejalanin perintah Rasul, tapi saya isi dengan maksiat. Itu saat itu juga Sa'labah Abdurrahman tertegun, lama-lama bergetar badannya. Oh, jangan-jangan yang saya lakukan ini mengundang murka Allah. Langsung kepikiran nih, oh jangan-jangan nanti turun ayat nih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sedang diutusnya melakukan maksiat. Makin lama makin membuncah tuh rasa takutnya itu, makin takut dia kepada Allah itu. Irtajala jismu, itu orang kalau udah takutnya sampai tingkat tinggi itu udah geteran dia, geteran takut gitu Sa'labah Abdurrahman ini. Sampai lantas kemudian dia memutuskan untuk tidak mengantarkan surat itu kepada Umar, berbalik arah. Bukan pulang ke rumahnya, tidak pula menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena rasa takut dan rasa malunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, madal ayyam, ini berlarut-larut sampai beberapa hari. Kalau yang dalam Abu Nuaim ini sampai 8 hari. Tapi kalau tidak salah antara di As-Siqat Ibnu Hibban atau dalam Tamyizus Sahabah, At-Tamyiz fi Ma'rifatis Sahabah itu kalau tidak salah 40 hari, wallahu alam. Tapi beberapa hari itu menghilang sampai lantas kemudian Rasulullah panggil sahabat-sahabatnya, tolong cari Sa'labah Abdurrahman, saya kehilangan kabar terkait Sa'labah Abdurrahman ini. Dipanggil Umar, ibhasit turuqat wal basatin Madinah, cari itu di jalan-jalan di lorong-lorong kota Madinah. Dicari sama sahabat, tidak ketemu, tidak ada. Di pinggir-pinggir Madinah, pasar-pasar Madinah, nggak ketemu, sudah lapor sama Rasul, tidak ada ya Rasul. Lantas kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, mengirim Jibril alaihi salam. Terus kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innallaha yukri'uka bisalam, Allah ngirim salam sama kamu dan mengabarkan bahwa salah satu umatmu saat ini berada di antara Mekah dan Madinah. Tiap hari hanya menangis, berteriak, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah nalar nih, Sa'labah Abdurrahman nih, kata Rasul. Dipanggil Sayyidina Umar, panggil Sayyidina Salman dan beberapa sahabat yang lainnya. Tolong cari petunjuknya, hanya berada di antara Mekah dan Madinah. Cari Sa'labah Abdurrahman. Mekah Madinah kan lumayan, saya nggak tahu kalau jarak di zamannya Rasul ya. Tapi kalau zaman sekarang ini kalau udah tembusannya langsung yang dibuat sama pemerintah Saudi ya 400 kilo lah kayaknya itu, 400 sekian kilo. Jadi kalau tengah-tengahnya ya lumayan berapa ratus kilo itu. Cari. Nah, yang mendapatkan clue-nya ini, petunjuknya adalah Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar ketemu dengan beberapa penggembala kambing, ditanya, tahu nggak seorang anak dengan ciri-ciri keda wa keda, ya, ciri-cirinya begini. Oh, enggak ada. Saya lagi nyari seorang anak ini, kata Sayyidina Umar. Tapi kalau kau mencari seorang anak, kata salah satu utusan penggembala kambing ini, ada seorang anak yang dekat dengan dimana kami biasa mengistirahatkan diri kami. Di antara kami menyebutnya hadzal rajul haribu jahannam. Ini orang, kita nyebutnya orang yang lari dari neraka jahanam.
Karena kerjaannya hanya nangis saja, hanya minta ampun saja. Kata Sayyidina Umar, oh, kayaknya ini orangnya nih. Boleh nggak saya ketemu sama dia? Gimana caranya? Apakah saya perlu ke atas bukit? Oh, enggak perlu. Nanti biasanya nih kalau menjelang maghrib dia lapar, dia datang kepada kami. Biasanya minta susu atau makanan sekedarnya kepada kami. Lepas dia minum susu, makan, dia balik lagi ke bukit itu, terus nangis lagi, dan kami mendengar tangisan itu. Oh, kalau gitu nunggu nih? Iya, nunggu Sayyidina Umar. Betul, menjelang maghrib turun Sa'labah Abdurrahman ini. Sayyidina Umar ragu, ini Sa'labah apa bukan? Karena apa yang dilihatnya itu bukanlah Sa'labah yang beberapa hari yang lalu dengan tubuh yang masih segar, kemudian layaknya anak-anak yang riang aktif dalam beraktivitas. Enggak, tubuhnya lunglai, kurus, hanya tulang berbalut kulit saja. Nyatanya dia enggak makan itu, cuma minum susu, balik lagi, nangis lagi, meratap lagi, dan lain sebagainya. Ya Allah. Lantas kemudian Umar nunggu, begitu melihat sosok Sa'labah Abdurrahman, dipeganglah sosok Sa'labah ini. Sa'labah Abdurrahman melihat Sayyidina Umar langsung kaget setengah mati. Apa kepentingan paman datang ke sini? Kata Sayyidina Umar, diutus oleh Rasulullah SAW untuk menjemput dirimu. Oh, makin nangis dia. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada ayat yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang diriku, wahai paman? Kata Sayyidina Umar, wallahi la adri, saya nggak tahu, kata Sayyidina Umar. Cuma diminta ngejemput kamu. Wa inta ya amma Salman, wahai paman Salman, kata Sa'labah, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari lisannya menyatakan diriku bagian dari orang-orang munafik? Kata Sayyidina Salman, wallahi la adri, saya nggak tahu, kata Salman, nggak tahu saya. Cuma diminta ngejemput kamu saja. Lan arji'ah, saya nggak akan pulang, nggak mau saya pulang. Nah, tapi Rasulullah nyuruh kamu pulang. Dinego, di lobi, maulah pulang dengan catatan, saya pengen pulang tapi nggak mau ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malu saya, takut saya. Diaturlah itu perjalanan. Maka saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami umat Muslim, Sa'labah beserta Sayyidina Umar, Sayyidina Salman masuki gerbang kota Madinah itu. Jadi nggak papasan sama Rasul. Dalam perjalanan itu Sa'labah karena kefikirannya makin berat sakitnya, maka Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman memutuskan untuk nggak langsung membawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan dibawanya pulang ke rumah itu. Keadaan makin memburuk. Setelah itu kedua sahabat Rasulullah lapor sama Rasul, ya Rasul, Sa'labah sudah ditemukan. Alhamdulillah, kata Rasul. Bagaimana keadaannya? Nampaknya ya Rasul, kami tidak menghadirkan Sa'labah kemari. Nampak-nampaknya mungkin engkau yang perlu datang ke rumah Sa'labah, karena Sa'labah keadaannya berat sekali ya Rasul. Oh gitu, iya. Baik kalau gitu, kata Rasulullah. Betul, di rumah Sa'labah nih makin kepikiran, makin lemas, oh makin lunglai, sudah nggak ada tenaga lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Sa'labah. Rasulullah mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlu baitnya mengucap waalaikumsalam. Sa'labah mendengar itu, wah, gemeteran lagi Sa'labah di dalam itu. Rasulullah datang. Terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di samping Sa'labah, di samping kepalanya Sa'labah. Rasulullah meletakkan palanya Sa'labah Abdurrahman di pahanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betapa indahnya kepala yang berada di pahanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diletakkan itu kepalanya Sa'labah. Fa'aba ra'sahu, tapi lantas kemudian Sa'labah memalingkan kepalanya itu. Terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Sa'labah, apa yang kau inginkan Sa'labah? Dengan sisa tenaganya Sa'labah cuma bilang, rahmatullah wa maghfiratuh. Minta rahmatnya Allah, minta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak lama kemudian Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, innallaha yukri'uka bis salam. Allah nitipin salam kepada dirimu.
Dan ya Rasulullah, tolong kasih tahu sama orang yang berada di sampingmu ini bahwa dia akan menghadap kepada Allah sebentar lagi. Dan tolong kasih tahu kepada orang yang berada di sebelahmu ini, kalaulah hari ini dia pulang dengan membawa dosa seluas bumi dan isinya, hari ini Allah sudah siapkan ampunan seluas bumi, langit dan isinya. Allahu Akbar. Nampaknya Sa'labah akan wafat hari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya sama Sa'labah, apa yang kau rasakan Sa'labah? Kata Sa'labah, kesemutan ya Rasul. Kadzabi bin namal ma baina 'azami wa jildi. Kesemutan badan kebetulan ya Rasul. Kata Rasulullah, ya Sa'labah, dzakal maut. Itulah kematian. Wah, mulai keluar air mata Sa'labah. Tapi Sa'labah, Jibril mengasih informasi dari Allah Subhanahu wa taala, kalaulah hari ini kau pulang menghadap Allah dengan membawa dosa seluas bumi dan isinya, maka hari ini Allah sudah menyiapkan ampunan seluas langit, bumi dan isinya. Di situ Sa'labah mulai terlihat senyumannya. Dan Sa'labah Abdurrahman wafat di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara-gara ngelihat aurat yang nggak sengaja. Gara-gara ngelihat aurat nggak sengaja. Tapi sebegitunya rasa takut Sa'labah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu nyesalnya Sa'labah Abdurrahman kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia lakukan dari kekhilafannya itu. Maka orang-orang semisal Sa'labah masuk seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sementara Allah nggak tampak di hadapan dia, lahum maghfirah, orang-orang begini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ajrun kabir, pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita yang dosa menumpuk ini, kemana rasa takut kita kepada Allah? Tangan yang sering berbuat zalim, mata yang sering melihat kepada yang tidak dihalalkan, lisan yang sering menzolimi, kaki yang sering kali mengarah pada sesuatu yang tidak baik. Aina nahnu min haula'il khaifin. Di mana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah. Sementara Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyatakan, man khafani fid dunya amintuhu fil akhirah. Siapa yang punya rasa takut di dunia, rasa khawatir terhadap diriku saat dia di dunia, aku akan kasih rasa aman nanti di akhirat. Wa man aminani fid dunya, siapa yang merasa aman, nyaman dari semua maksiat, keburukan yang dia lakukan di dunia, akhaftuhu fil akhirah, aku buat dia takut setengah mati nanti di akhirat. La haula wala quwata illa billah wal iyaz billah. Jadi perlu kita hadirkan rasa takut kita ini kepada Allah jemaah. Merasa Allah mengawasi kita. Kisah Sa'labah pun belum berakhir gitu. Ramai Madinah pengen tahu mana Sa'labah ini yang sampai Rasulullah datangi dirinya, Rasulullah sampai didatangi Jibril dan lain sebagainya. Ramai kota Madinah pengen datang ke rumah Sa'labah. Sampai di rumah Sa'labah, sahabat Rasulullah dan Rasulullah sudah memandikan, mengkafani gitu. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat mengantarkan ke peristirahatan terakhir Sa'labah itu. Tapi tidak seperti biasanya. Ada kalau satu riwayat lagi menyolatkan itu. Kok Rasulullah nggak maju-maju ke depan gitu? Karena biasanya kalau sahabat wafat,
Rasulullah yang mimpin gitu, entah mimpin sholatnya atau mimpin untuk mengantarkan ke pekuburannya. Rasulullah di belakang, sampai kata Sayyidina Umar, ausa'u li Rasulillah ya ayuhan nas, ausa'u li Rasulillah, tolong kasih jalan buat Rasul, biar Rasul ke depan. Dikasih jalan Rasulullah itu, tapi Rasulullah tidak maju ke depan. Kata Rasulullah, ya Rasulullah innan nasa qad ausa'ulak, itu orang-orang udah ngasih jalan, ya Rasul maju ke depan. Kata Rasulullah, waihaka ya Umar, waihaka ya Umar, la ajidu fi qadami mawdi'an likathratil malaikati tuzahimuni. Umar, gimana saya mau datang ke depan, mau maju ke depan, sementara ribuan malaikat memadati ini, nggak punya jalan saya ke depan itu. Allahu Akbar. Salam Abdurrahman. Ya Allah, cuman gara-gara aurat yang tidak sengaja dia lihat. Begitulah orang-orang yang beriman itu. Hadir rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadir kekhawatirannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pembelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan hadir ya, rasa takut, rasa khawatir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa untuk ngerem seandainya kita dekat dengan keburukan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa dunia ini hanya tempat transit saja, penghakiman nanti ada setelah kita wafat. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah kematian kita. Kehidupan dunia ini hanya demi Allah, sedikit saja, sebentar saja. Kata Rasulullah, mali ana walid dunia, nggak ada urusan saya sama dunia. Saya seperti seorang musafir, istazalla tahta syajarah, saya cuma ngadem sebentar di bawah pohon, tsumma raha wa taraka, ya, kemudian setelah itu saya akan tinggalkan itu tempat sebentar saja. Ya Allah, hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirkan ya. Lembaran baru bulan Muharram, mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik. Salah satu yang bisa memotivasi dan mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik adalah menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi lingkungan kita, Allah berkahi umur kita, Allah jadikan kita pribadi-pribadi yang senang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kita pribadi-pribadi yang senantiasa memperbaiki ibadah-ibadahnya dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kulluh wa laka syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma iyyaka na'bud wa iyyaka nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Kesalahan yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Kesalahan yang terang-terangan kami lakukan ya Allah, yang mati-matian kami sembunyikan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami banyak maksiat, kami banyak lupa. Tangan kami banyak maksiat, mata kami banyak maksiat, kaki kami banyak maksiat, telinga kami banyak maksiat, lisan kami penuh dengan maksiat, jasad kami banyak maksiat ya Allah. Kalau bukan Engkau yang mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, kepada siapa kami meminta ya Allah? Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimin min ansar. Kalau bukan Engkau yang memberikan pertolongan kepada kami, menguatkan diri kami, siapa lagi ya Allah? Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami menzalimi diri kami menzalimi saudara-saudara kami, bahkan kami menzalimi orang tua kami ya Allah. Ampuni kami kalau kami ada salah kepada orang tua kami ya Allah. Ampuni juga dosa-dosa kesalahan orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang sudah wafat ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, ringankan hisabnya ya Allah. Ya Rabba Baitil Atiq, ya'tiq riqabana minan nar wa riqaba abaina minan nar wa riqaba ummahatina minan nar. Ya Allah, ampuni kami suami yang sering lalai kepada istri kami ya Allah, kepada anak-anak kami ya Allah. Ampuni kami istri yang juga mungkin lalai kepada suami dan anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah, cucu-cucu keturunan kami ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan mereka tersesat karena kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan lebih baiknya setelah pengajian ini kita lanjutkan dengan salat syuruk insyaallah. Barakallahu fikum.